Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan terkadang tidak disadari. Mungkin kita sadar bahwa diri sendiri atau orang terdekat kita sedang menghadapi kesulitan hidup. Sampai secara fisik, terlihat tertekan, terlihat kurang sehat, mengalami gangguan tidur, atau gejala-gejala yang terlihat lainnya. Barulah kita yakin bahwa telah terjadi gangguan kejiwaan. Hal terpenting yang dapat merespon atau menanggapi keresahan emosional yaitu dengan sensitif dan empati, karena setiap orang memiliki reaksi masalah yang berbeda. Alangkah baiknya, respon pertama kita bukanlah tentang apakah gangguan kejiwaan seseorang telah terdiagnosa secara kedokteran atau untuk memberi label terhadap gangguan yang terjadi. Namun, pergunakanlah rasa empati kita untuk memulai obrolan dengan orang tersebut, supaya bisa curhat, demi pikiran tidak menumpuk yang mempengaruhi kesehatan mental. Berikut cara-cara yang baik dalam memulai pembicaraan mengenai gangguan mental seseorang. Pertama, sediakanlah waktu di mana kalian tidak akan terganggu selama melakukan dialog. Mengingat, bercerita membutuhkan waktu yang lama. 2. Sangatlah penting bagi kita untuk menyediakan suasana yang terbuka dan tanpa penghakiman. 3. Persilahkan mereka mencurahkan isi hati sebanyak mungkin. 4. Sebaiknya menghargai dan bersabar ketika mendengarkan cerita seseorang yang sedang memiliki masalah, supaya orang tersebut bisa bercerita sebanyak mungkin untuk melepaskan masalahnya, mengingat membuka diri tidaklah mudah. 5. Kemungkinan cerita tersebut adalah rahasia, sehingga harus jaga privasi mereka supaya tetap percaya kepadamu. 6. Tidak boleh mendiagnosa atau meragukan tentang apa yang mereka rasakan, karena kebanyakan dari kita bukanlah ahli medis maupun konsultan kejiwaan yang terlatih. Maka, ada baiknya kita tidak bereaksi dengan cara menghakimi, meragukan atau menawarkan asumsi dan diagnosa dalam menelaah masalah mereka. Cukuplah kita berempati dan berperan sebagai pendengar yang baik untuk meringankan beban pikiran agar membuat mereka merasa menjadi tenang. 7. Apabila bertanya, gunakanlah kalimat yang memancing jawaban terbuka, seperti, kira-kira apakah yang sedang kamu rasakan? Tapi jangan gunakan kalimat seperti, kelihatannya kamu sedang down ya, untuk menghindari kesan interogasi. 8. Lalu berikan saran untuk memanjakan diri, seperti ajak berolahraga, makan yang teratur dan bergizi, dan tidur yang cukup. Karena 3 hal ini terbukti membantu, namun perlu diingat harus konsisten saat melakukannya. 9. Buat mereka yakin bahwa kamu mendengar mereka bercerita. Dengan mengulangi cerita mereka yang kita mengerti, bisa meyakinkan mereka bahwa kita menghargai dan berempati dengan masalah yang diutarakan. 10. Tawarkanlah mereka informasi bantuan profesional. Kita dapat memberikan saran mengenai hal ini, tapi tidak mengambil alih kendali pembicaraan. Jadi biarkanlah mereka mengambil keputusan sendiri mengenai tindakan yang akan mereka ambil selanjutnya. 11. Kenalilah batas. Support yang bisa kita kerahkan tentu saja ada batasannya. Cobalah membantu mereka untuk membuat jaringan support untuk mereka sendiri dengan melibatkan orang-orang terdekat mereka, seperti keluarga atau teman-teman yang lain. Bahkan lebih baik ada ahli medis kesehatan kejiwaan supaya lebih baik. 12. Perlu diingat, apabila mereka terancam bahaya atau terkena luka yang harus ditangani secara medis, kita harus membantu menangani secara sigap untuk memastikan mereka tidak akan terluka lebih parah. 13. Ketenangan jiwa memang idaman masing-masing orang, namun ada kalanya hal itu tidak terus kita dapatkan. Penting sekali kita untuk mempunyai self-awareness yang kuat mengenai hal-hal yang mempengaruhi kestabilan mood dan emosi kita sendiri, dan apabila memungkinkan, menyalurkan pengetahuan kita kepada yang membutuhkan. Sebaliknya, adalah penting bagi masing-masing kita untuk tetap terbuka dan tulus untuk saling menjaga ketenangan kejiwaan masing-masing. Dan 14. Saling membantu apabila diperlukan, karena dengan jiwa yang tenang, kita dapat menjalani hidup dengan gembira dan produktif.